Kang Deddy Mulyadi, sang gubernur konten. Waduh, itu yang akhir-akhir ini semakin viral ya, karena kebenaran ada gubernur dari Kalimantan Timur yang secara terang-terangan di depan anggota Komisi 2 DPR RI ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi disebut sebagai gubernur konten. Luar biasa. Memang ya gebrakan-gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi ini ya sebagai Gubernur Jawa Barat di tengah krisis kepercayaan rakyat Indonesia terhadap para pemimpin ya, khususnya para pejabat kepala daerah, muncul satu sosok yang begitu dekat dengan rakyat, yang begitu dekat dengan apa yang menjadi rintihan rakyat, seolah-olah seperti itu ya. Hal ini pun sampai dibahas di media mainstream yang menyatakan bahwa Kang Deddy ini adalah pencitraan gitu ya. Sepertinya rakyat Indonesia ini agak trauma dengan pencitraan-pencitraan ya. Seperti ini seperti kayak zaman Jokowi dulu masuk ke dalam gorong-gorong gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan kan Kang Deddy Mulyadi ini memang beda ya, luar biasa karena aksi ini nyata. Jadi dia nggak sekedar janji atau omong-omong ya, tapi dia datang serta merta langsung solusi. Itu yang bikin akhirnya Kang Deddy Mulyadi ini semakin ya dicintai rakyat Jawa Barat ya. Bener-bener gebrakan-gebrakannya coba saya ikuti nih akhir-akhir ini tentang sepak terjang daripada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dia punya prinsip luar biasa. Dia bilang katanya kalau kita setiap ke suatu negara yang diperhatikan adalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Nah, makanya dia sekarang mulai menertibkan apa-apa yang tidak sesuai dengan aturan, dia langsung tertibkan. Dia turun tangan langsung. Kalau perlu dia terjun ke dalam air comberan, gitu. Dan dia kalau perlu keluar uang pribadinya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini memang orangnya sangat menarik dan simpatik sekali ya. Benar-benar istilahnya seperti pengobat ya. Istilahnya kalau makanan kurang garam langsung dia kasih garam. Langsung enak, langsung bisa dinikmati gitu. Itu yang terkesan dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Nah, selain itu uang selama ini nggak jelas tuannya. Seperti misalnya kemarin dia kan ada juga dia sidak nih ke pasar daerah gitu ya di Caringin atau Gede Bage. Itu yang namanya sampah itu kan menggunung sampai ribuan ton. Di situ Kang Deddy Mulyadi ya didampingi wali kotanya, didampingi kepala dinas, didampingi pengelola pasar ya kan. Di sana ternyata ya di Caringin itu ada sekitar 4.000 pedagang. Yang mana setiap hari itu dia minta kontribusinya sekitar Rp5.000. Dihitung-hitung satu bulan itu sebesar 1,2 M. 1,2 miliar rupiah uang pungutan itu. Dan sementara pasarnya bentuknya kayak kubangan sapi, ya kan? Sampah menggunung, ulat-ulat, bau busuk, ya kan? Menggunung di beberapa pojok. Dan untuk orang lewat pun itu seperti lumpur-lumpur bekas banjir bandang. Seperti itu. Nah itu ya waktu itu saya perhatikan di YouTube beliau ya, YouTube Kang Gubernur konten kita ini ya. Jadi benar-benar sampai di sini langsung solusi di ini. Dia minta supaya pengelola pasar segera membuat tempat untuk pengelolaan sampah. Coba harganya sebenarnya nggak mahal, dengan 2 bulan iuran sampah dari para pedagang itu sudah bisa membuat tempat pengolahan sampah. Luar biasa kan? Yang itu yang selama ini saya juga heran ya, kenapa sampah yang namanya pasar-pasar daerah, PD pasar itu tuh kok selalu bentuknya tuh seperti itu ya, kumuh, kotor, bau dan jorok ya. Ternyata dari uang yang sekedar cuma 5.000 itu kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, tidak ditilep, itu ternyata itu luar biasa banyaknya ya. 1,2 M sebulan. Berarti dalam 2 bulan aja setiap pasar itu sudah punya tempat pengolahan sampah. Mana sampah basah, sampah organik bisa buat pupuk ya kan. Yang sampah-sampah organik juga dipisah, nanti bisa didaur ulang ya kan. Sampai dia bilang gini, saya sekarang nggak perlu dikawal oleh ajudan, saya cukup dikawal oleh Satpol PP sama Dinas Kebersihan. Karena bagi dia keberhasilan suatu daerah itu adalah tergantung dari ketertiban, kebersihan dan keindahan. Coba kalian keluar negeri,
pasti yang Anda akan terkesan lihat kota itu, negeri itu. Indahnya, aduh tertibnya, aduh amannya. Ya, itulah yang ingin diciptakan oleh KDM. Jawa Barat kota paling terkredit. Masyarakatnya paling banyak ya, sekitar 50 juta. Bayangkan, masyarakatnya sangat-sangat banyak. Jadi tepat sekali dia ada di kota ini ya, kota yang sangat terlalu saking banyaknya, jadi sampahnya juga banyak. Jadi dia sekarang kepingin setiap dia jalan, dia selalu dikawalnya oleh Satpol PP. Jadi dia nggak perlu tuh yang lain-lain itu, dia perlu Satpol PP sama petugas kebersihan. Karena menurut dia Satpol PP begitu dia ketemu langsung, Bu, ini melanggar aturan ini langsung gitu. Langsung ke petugas kebersihan langsung angkut gitu ya. Luar biasa. Itu orang cerdas itu memang kita harus kasih apresiasi ya. Oke deh. Gubernur konten kita Deddy Mulyadi ya, yang mana dia memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan semua kegiatan dia sebagai seorang gubernur ya kan. Dan ini tentu saja ini bisa diputarkan kalau perlu oleh kepala-kepala dinas segala macam. Jadi dia nggak perlu lagi. Menurut dia dengan adanya dia konten seperti ini, dia menghemat dana iklan. Dana iklan yaitu kerjasama dengan media itu harusnya kan 50 miliar tuh 1 tahun. Nah kalau 5 tahun berarti kan 250 miliar. Nah itu 1 bulan dia cuma butuh 3 miliar. Begitu menghematnya ya media sosial ini kalau dimanfaatkan semaksimal mungkin, kerjaannya beres ya kan, uang hemat ya kan, dan benar-benar tepat sasaran. Luar biasa ya Gubernur konten kita ini ya, Deddy Mulyadi.